Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah kita semuanya kabar baik. Tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap atau semester akhir tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, Bapak ingatkan kembali, kalian selalu mengisi daftar hadir karena kehadiran kalian adalah sangat menentukan untuk kalian nanti naik ke kelas yang lebih tinggi. Kita awali, kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yang pertama dalam bab 1, yaitu pembinaan akhlak bertanggung jawab melalui pelaksanaan kewajiban sholat Jumat. Jadi dalam bab yang pertama ini kita membahas mengenai tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Baik, kita artikan. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat pada waktu zuhur dengan didahului khutbah. Jadi salat Jumat itu adalah salat 2 rakaat pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat pada waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Salat Jumat merupakan pengganti salat zuhur bagi yang mengerjakannya. Jadi salat Jumat adalah merupakan pengganti salat zuhur bagi yang mengerjakannya. Yang tidak mengerjakan, maka dia wajib melaksanakan salat zuhur. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar hukum daripada salat Jumat. Apa dasar hukumnya? Yaitu hukum salat Jumat itu adalah merupakan fardu ain atau wajib bagi laki-laki dewasa. Jadi salat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki dewasa, sedangkan laki-laki anak-anak tidak diwajibkan. Nah, hal ini yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau aktivitas lainnya. Jika kamu mengetahui, semua itu lebih baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9. Nah, jadi dasar hukum pelaksanaan salat Jumat ini adalah dalam Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang menjelaskan tentang wajib salat Jumat itu bagi laki-laki dewasa. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang diwajibkannya salat Jumat ini, yang mana hadisnya berbunyi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim an Tariq ibni Shihabin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli
muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Dari Tariq bin Syihab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan yang tidak diwajibkan, yaitu pertama adalah hamba sahaya, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak-anak, dan yang keempat adalah orang yang sakit keras. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Siswa sekalian yang berbahagia, jadi itulah merupakan dasar hukum daripada pelaksanaan salat Jumat itu, bahwa salat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik. Sedangkan anak-anak, perempuan, kemudian orang sakit, dan hamba sahaya, maka tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Mereka hanya diwajibkan melaksanakan salat zuhur. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan yang melaksanakan salat Jumat? Apakah dia mengerjakan salat zuhur lagi? Ada sebagian pendapat mereka tidak mengerjakan salat zuhur lagi. Namun menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa orang perempuan atau perempuan yang melaksanakan salat Jumat itu hukumnya hanya sunnah, jadi mereka wajib lagi melaksanakan salat zuhur. Siswa sekalian yang berbahagia, baik yang ketiga adalah mengenai syarat-syarat salat Jumat. Nah, syarat-syarat salat Jumat ini dibagi kepada 2. Yang pertama adalah syarat wajib. Nah, apa itu syarat wajib? Yaitu yang termasuk dalam syarat wajib Jumat ini adalah pertama, Islam atau Muslim. Nah, jadi yang diwajibkan melaksanakan salat Jumat itu adalah orang Islam atau Muslim. Tidak semua umat atau tidak semua manusia di muka bumi ini diwajibkan salat Jumat. Ya, yang diwajibkan hanya adalah orang yang beragama Islam, ya, atau orang yang sudah Muslim. Sedangkan agama-agama lain seperti Kristen, ya, Buddha, Hindu, ya, Katolik dan lain sebagainya, itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya adalah orang Islam yang betul-betul, ya, taat terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah sudah balik atau dewasa. Nah, apa batas balik itu? Ya, pada semester yang pertama, ya, semester 1 kita sudah jelaskan, ya, tanda-tanda balik itu adalah kalau bagi laki-laki adalah mimpi basah atau dia mimpi bersetubuh. Nah, itulah sudah tanda-tanda balik. Nah, jika sudah balik, berapapun usianya, apakah 10 atau 11, 12 tahun, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau dia sudah berumur sampai 15 tahun, belum pernah merasakan atau pernah mimpi, apakah dia diwajibkan? Dia sudah diwajibkan melaksanakan sholat Jumat karena usianya sudah, ya, balik, yaitu 15 tahun. Kemudian yang ketiga, berakal. Arti berakal di sini adalah dia, ya, mempunyai akal. Akal yang artinya tadi dia sudah bisa membedakan mana yang sebenarnya baik, mana yang tidak baik. Nah, itulah berakal. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, orang yang tidak mempunyai akal, maka tidak wajib baginya. Kemudian yang keempat, merdeka. Arti merdeka di sini dia tidak dalam kekuasaan orang, atau istilahnya dia sedang di dalam penahanan atau ditahan atau ditawan, ya, oleh orang lain. Nah, namun sekarang, ya, pemerintah sudah memberikan, ya, pelayanan yang terbaik. Setiap, ya, lapas atau setiap, ya, penjara
itu sudah disediakan tempat sholat, yaitu masjid atau musala di sana yang bisa dipakai untuk pelaksanaan sholat fardu dan sholat Jumat. Jadi mereka tidak mempunyai halangan lagi. Tetapi ya, kalau mereka ditahan ya di suatu tempat yang tidak ada tempat masjid, ya tidak ada tempat ibadah, maka dia hanya diwajibkan melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat itu ya pelaksanaannya tidak seperti sholat fardu. Ya, kenapa? Karena ada khutbah, ya harus berjamaah dan juga harus di masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ya sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi ya syarat wajib sholat Jumat itu adalah sehat jasmani. Artinya jasmani sehat, dia tidak sakit. Ya, sakit dalam artian sakit yang sangat parah, yang tidak bisa dia berjalan, seperti orang yang sedang sakit stroke, ya, yang tidak bisa bergerak, ya hanya dipapah, atau dia hanya berada di atas kursi roda, maka itu tidak wajib. Dia hanya wajib melaksanakan sholat zuhur. Dan sehat rohani, artinya kejiwaannya tidak terganggu. Kalau kejiwaannya terganggu, ya maka dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Nah, jadi ada 5 ya syarat wajib daripada pelaksanaan sholat Jumat. Oh, maaf, ya ada 6. Ya, yang ke-6 yang terakhir yaitu adalah menetap atau mukim. Jadi orang yang mukim itu diwajibkan sholat Jumat. Ya, orang yang sedang musafir dalam perjalanan ya tidak wajib, dia wajib zuhur. Namun kalau dia mau melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik ya baginya. Karena ya Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jadi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun maksudnya adalah jika dia mengetahui tentang kebaikan sholat Jumat itu, maka dia mengerjakannya. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjut. Kemudian yang B-nya adalah syarat sah sholat Jumat. Apa? Yang pertama, ya sholat sah sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu hanya boleh dikerjakan pada hari Jumat. Jadi hari lain tidak boleh. Kalau misalnya hari Kamis mau sholat Jumat, tidak boleh. Nah, jadi khusus hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah, atau Syaidul Ayam, itu penghulu daripada segala hari adalah hari Jumat, hari yang luar biasa. Kalaunya itu adalah istilahnya hari raya bagi setiap Muslim adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jadi tidak sah salat Jumat kalau dilaksanakan sendiri di rumah. Harus berjamaah. Namun di dalam berjamaah ini ada perbedaan pendapat. Untuk mazhab Syafi'i, maka sah dilaksanakan berjamaah salat Jumat itu kalau jamaahnya mencapai 40 orang. Nah, kalau kurang dari itu, maka dia mengikut imam-imam yang membolehkan. Nah, imam siapa saja? Itu Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Ya, imam-imam Hanafi, Maliki, Hambali, ya boleh berjamaah itu sudah lebih daripada 1 orang. Minimal 3 orang sudah dibolehkan. Karena 3 orang itu, ya, yang pertama adalah muadzin, ya, yang kedua adalah khatib, dan yang ketiga adalah imam. Nah, muadzin bisa merangkap jadi makmum, ya, dan kemudian khatib bisa merangkap jadi imam. Jadi boleh 2 sudah dibolehkan menurut pendapat yang lain. Namun menurut Imam Syafi'i ya harus 40 orang. Lalu bagaimana misalnya di suatu kampung ya jamaahnya tidak mencukupi 40 orang, ya maka
bolehkah salat Jumat? Boleh saja dia mengikuti imam yang lain untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, jadi sah salat Jumat itu kalau sudah didahului 2 khutbah. Nah, jadi 2 khutbah di sini ya bisa dikatakan ya pengganti 2 rakaat daripada salat zuhur. Nah, jadi kalau mendengarkan khutbah ya kemudian dia salat Jumat, berarti itu sama dengan salat zuhur. Jadi 2 khutbah itu sama dengan 2 rakaat ya. 2 rakaat. Nah, sedangkan salatnya 2 rakaat, jadi jumlahnya 4 rakaat. Nah, itulah. Jadi kalau kita salat Jumat ya hanya salatnya saja, khutbahnya tidak mengikuti, maka itu ya salatnya belum sempurna atau belum dikatakan sah. Nah, jadi kalau kita melaksanakan salat Jumat itu seharusnya kita datang ke masjid itu sebelum pelaksanaan khutbah. Kenapa? Karena ya di dalam sebuah hadis dijelaskan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orang siapa yang datang ke masjid itu pada jam pertama untuk melaksanakan salat Jumat, dia sama berkorban seekor unta. Nah, dan barang siapa yang datang pada jam yang kedua, dia sama berkorban seekor sapi. Dan barang siapa yang datang jam ketiga, dia sama berkorban seekor kambing. Dan barang siapa yang datang jam keempat, dia sama berkorban seekor ayam. Nah, dan barang siapa yang datang jam kelima, dia hanya berkorban sebutir telur. Dan barang siapa yang datang jam terakhir, ya khutbah sudah dimulai, dia baru datang, maka dia tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa. Maka perlu diingat di sini siswa sekalian, janganlah kita ya mengulur-ngulur waktu ya ke dalam masjid atau datang ke masjid tersebut. Karena apa? Semakin cepat kita datang ke masjid, kita sempat di sana melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak amaliyah sunnah. Nah, yang paling utama dilaksanakan amaliyah pada hari Jumat di situ adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita bersalawat, ya pada hari Jumat itu salawat kita langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang paling afdal, yang paling utama pada hari Jumat itu adalah memperbanyak membaca salawat atau memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang mana? Salawat yang kita hafal atau yang kita bisa. Nah, kemudian yang keempat, ya syarat sah salat Jumat itu dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu masjid. Nah, jadi ya masjid merupakan tempat ya yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan salat Jumat, atau ruangan khusus ya yang sudah dijadikan tempat pelaksanaan salat Jumat. Siswa sekalian yang berbahagia, ya itulah merupakan ya pelajaran kita hari ini tentang salat Jumat. Mudah-mudahan ya kalian khususnya yang laki-laki jangan sampai meninggalkan salat Jumat. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain pernah dijelaskan ya, barang siapa yang meninggalkan ya salat Jumat secara sengaja ya, maka 3 kali berturut-turut tanpa ujur, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan ta'amahullahu qalbah. Nah, jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena sifat malas, semata-mata niscaya Allah mencap dan menutup hati orang tersebut.
Nah, jadi kalau kita 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan salat Jumat, ya Nabi kita mengatakan nantinya hati orang tersebut ya ditutup oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan. Hadis riwayat Malik. Nah, makanya kita jangan sampai ya meninggalkan salat Jumat kalau kita tidak sakit. Demikian, ya baik, ya Bapak akhiri. Ya bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.